Oke. Nah, untuk yang bolong-bolong, ini kan berbicara soal suara. Kalau yang sudah-sudah kita lihat, jika calon presiden dan calon wakil presiden bisa memenangkan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, otomatis tampaknya akan menang begitu dalam hasil akhirnya. Nah, siapa di antara ada 3 nama, termasuk di sini yang kuat adalah nama Erlangga Hartarto, kemudian Erick Thohir dan juga ada 1 nama lagi tambahan Yusril Iza Mahendra yang bisa menutup di wilayah yang bolong-bolong tadi, kata Mas Gugun. Ya memang gini ya, ada beberapa wilayah strategis seperti misalnya Jawa Barat itu kan basis pemilihnya 35 jutaan ya. Kemudian Jawa Timur itu 31 juta. Ya, kemudian Jawa Tengah sekitar 27 juta pemilih ya. Dan tentu wilayah-wilayah disebut dengan battleground utama ya dalam konteks kontestasi elektoral di Indonesia ini harus menjadi pertimbangan serius sekaligus menjadi langkah strategis dalam konteks pemenangan capres cawapres ya. Dan seperti halnya kemudian kemarin misalnya hilangnya Caimin tentu harus ada juga yang kemudian menutup basis teritorial seperti Jawa Timur karena itu juga salah satu lumbung suara PKB. Belum lagi misalnya halayak kunci dalam konteks ini adalah Nahdliyin karena bagaimanapun basis Nahdliyin ini termasuk basis kunci ya di basis pemilih di Indonesia mengingat banyak jumlahnya dan sebarannya yang meluas begitu. Belum lagi misalnya representasi halayak kunci lain seperti kalau dalam konteks ini adalah organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah tentu PAN punya peluang di situ begitu untuk menseriusi gitu basis-basis itu. Belum lagi misalnya wilayah lain yang mungkin dulu di 2019 salah satu basis juga kemenangan Pak Prabowo seperti misalnya Sumatera Barat begitu ya. Ini kan tentu juga ada reorientasi pada figur lain ya di luar koalisinya Pak Prabowo sekarang di mana Pak Anies Baswedan cukup serius juga menggarap wilayah-wilayah tersebut. Nah ini yang saya maksud contoh di antara micro targeting yang tentu harus dikelola dan potensi itu salah satunya diikat ya simbolik convergennya itu adalah kehadiran figur yang bisa kemudian menggenapi Pak Prabowo terutama di bolong-bolong tadi. Begitu. Nah, siapa namanya di antara 3 nama tersebut yang bisa menggenapi yang bolong tadi, Mas Gugun? Belum terjawab. Ya kalau dari basis, menurut saya dari basis partai, Pak Erlangga juga masih punya potensi karena kan punya basis sebaran wilayah dan kekuatan Golkar juga masih bisa menurut saya dioptimalisasi, tetapi untuk halayak kunci seperti Nahdliyin mungkin Pak Erick Thohir lebih punya kedekatan sekarang ya dengan Nahdlatul Ulama, kelompok Nahdliyin terutama yang tentu di luar PKB ya. Karena bagaimanapun kita bisa membaca bahwa ada semacam keragaman juga sekarang ya dengan posisi NU, PBNU dan misalnya posisi PKB ya dalam konteks rivalitas ya beberapa elit ya yang kemudian tentu bukan hanya konteksnya 2024 tapi sudah membentang panjang kesejarahannya di masa lalu gitu. Oke, lalu bagaimana kemudian Golkar akan mengantisipasi hal tersebut karena Jawa masih menjadi kunci untuk pemenangan khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seberapa jauh kemudian langkah dari Golkar untuk memperkenalkan sosok Erlangga Hartarto agar lebih kenal di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Mbak Christina? Ya, jadi kalau di partai kami memang elektabilitas ketua umum sebetulnya tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan parpol di akar rumput ya. Jadi kalau dibilang di Partai Golkar itu memang caleg-calegnya itu kuat gitu. Nah di mesin partai ini juga belum bergerak optimal karena kami masih menunggu sampai saat ini siapa yang kira-kira nanti akan diusung seperti itu. Jadi tadi Mas Gun-Gun sudah sampaikan juga agar bisa menjadi perhatian kita bersama bahwa kekuatan real dari partai politik itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi kalau memang elektabilitas itu kan adalah survei saat ini misalnya ya memotret keadaan di suatu waktu yang belum tentu akan stagnan seperti itu. Nah ketika mesin partai yang bergerak selalu diakui dalam pemilu kami selalu masuk dalam 3 besar. Nah ini akan tentunya bisa lebih dioptimalisasi lagi. Nah itulah momentum yang kami tunggu dan tentunya ketika diputuskan bahwa cawapresnya adalah ketua umum kami, pasti kami tidak akan
sungkan-sungkan ya, kami akan bergerak semaksimal mungkin untuk membantu memenangkan dan juga mengusung Pak Erlangga agar Pak Erlangga juga bisa duduk sebagai pemimpin eksekutif di negeri ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya, Mbak Christina barusan mengatakan kalau seandainya calonnya dari Golkar maka akan mengerahkan kekuatan semaksimal mungkin. Tapi kalau seandainya calonnya bukan dari Golkar, akankah tetap membantu mengerahkan kekuatan? Akan seperti apa? Secara maksimal juga atau bagaimana? Itu nanti menunggu instruksi dari Ketua Umum. Baik, kalau gitu. Terakhir ke Mas Edi Suparno, bagaimana kemudian langkah PAN jika nanti pertanyaannya sama ya, jika tidak dipilih apakah juga tetap maksimal atau bagaimana langkah dari PAN ke depan? Saya mungkin perlu menegaskan satu, kita tentu optimis bahwa calon akan kita dorong, Pak Erick Thohir, itu memiliki kompetensi, memiliki segala sesuatu untuk melengkapi Pak Prabowo sebagai calon presiden. Mengapa? Karena Pak Erick Thohir sudah teruji sebagai pengusaha, teruji sebagai seseorang yang diberi tugas almost mission impossible, menyelenggarakan Asian Games dengan waktu terbatas, dengan dana terbatas, itu juga sudah teruji sebagai Menteri BUMN, teruji menyumbangkan dividen terbesar dari BUMN sepanjang sejarah pasca reformasi, dan sekarang juga teruji sebagai Ketua Umum PSSI. Dan PSSI, jangan lupa bahwa PSSI itu di Indonesia itu pengikut di grassroots-nya sangat luar biasa besarnya. Dan bahkan sepak bola itu kan ibarat sebuah keyakinan bagi banyak masyarakat. Sehingga saya kira hari ini yang kita lihat di dalam survei-survei bahwa elektabilitas Pak Erick Thohir itu sekarang terdongkrak menduduki posisi teratas tertinggi dari para cawapres yang sekarang ada, yaitu merupakan bukti pengakuan dan apresiasi masyarakat terhadap kinerja Pak Erick Thohir selama ini. Baik. Nah, tetapi namun demikian tentu kami menyerahkan pada akhirnya itu pada forum ketua umum yang nanti akan dipimpin oleh Pak Prabowo sendiri. Dan seperti yang kami sampaikan di awal, PAN konsisten. Dari awal kita sudah mengatakan bahwa PAN ketika sudah menyatakan komitmen kepada Pak Prabowo, dan itu sudah kami buktikan di Pilpres 2019, 2014, kita akan tetap berada dalam barisan Pak Prabowo di 2024. Baik, terima kasih Mas Edi, terima kasih Mbak Christina, terima kasih Mas Gugun. Kita akan tunggu nanti langkah dari Pak Prabowo akan memilih siapa untuk cawapresnya kelak.